Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas tentang perjanjian. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Reza Andi Renata dengan akhiran NIM 1349. Yang kedua, Ega Pratama Purnomo Putra dengan akhiran NIM 1372. Yang ketiga, ada Muhammad Rehan Rajendra dengan akhiran NIM 1380. Yang keempat, Aldera Cetagama Marsha Putra dengan akhiran NIM 1383. Yang kelima, Ainia Kolbi dengan akhiran NIM 1389. Yang keenam, Muhammad Taufikur Rahman dengan akhiran NIM 1394. Yang ketujuh, ada Larasanti Mardika Febriana dengan akhiran NIM 1400. Yang kedelapan ada Muhammad Hamam Zufar dengan akhiran NIM 1423. Yang kesembilan, Briantia Dava Prayoga dengan akhiran NIM 1439. Yang 10, Aksa Nafet Galvani dengan akhiran NIM 1443. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, kepada Ainia Kolbi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aksa. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ainia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam perjanjian. Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non-obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya Aldera. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian obligator. Yang pertama adalah perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak, sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak. Yang kedua, perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi. Yang ketiga, perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan. Baik, terima kasih Aldera. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjanjian non-obligatory. Perjanjian non-obligatory dibagi jadi 4. Yang pertama yaitu Zakaric Ovarian Comes, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua yaitu Business Ovarian Comes, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Yang ketiga yaitu Liberatory Ovarian Comes, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Yang terakhir yaitu Fastening Ovarian Comes adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas hubungan hukum di antara para pihak. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Ega. Silakan. Baik, selanjutnya
saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, ada kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kehilafan, paksaan, dan penipuan. Secara a contrario, berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kehilafan, paksaan, atau penipuan. Yang kedua, kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan. Yang keempat, sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Hamam Zufar. Baik, terima kasih Ega Pratama Purnomo. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang asas-asas perjanjian. Yang pertama yaitu ada asas kebebasan berkontak. Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepentingan umum ditentukan oleh undang-undang, yakni pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Adanya kata sepakat antar pihak. 2. Adanya kecakapan dalam berbuat antar pihak. 3. Adanya perihal tertentu. 4. Adanya kuasa yang diperbolehkan atau halal. Yang kedua ada asas pacta sunt servanda. Asas ini juga dikenal dengan istilah asas kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda juga merupakan manifestasi dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Makna dari atas asas ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang-undang. Dengan kata-kata lain, perjanjian tersebut adalah hukum yang memaksa bagi para pihak. Yang ketiga ada asas konsensualisme atau kesepakatan. Kesepakatan atau kesamaan kehendak dari para pihak merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk menjamin keabsahan suatu perjanjian. Bahwa tercapainya kata sepakat dari para pihak, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut telah sah, mengikat, dan sudah memiliki kekuatan hukum, meskipun perjanjian itu tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah memiliki konsekuensi yuridis, yakni terbitnya hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Taufik Roman. Padanya silakan. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini ada asas kepribadian. Asas ini adalah bahwa sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Asas ini dapat ditelusuri pada pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Dan juga terdapat di dalam pasal 1340 KUH Perdata. Di sini menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Materi selanjutnya adalah asas itikat baik. Di sini makna itikat baik pada asas ini adalah para pihak harus jujur dan saling percaya, serta tidak ada niat untuk menipu pihak lainnya sehubungan perjanjian yang mereka sepakati. Asas itikat tersebut juga disebutkan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada yang bertugas dipersilakan. Baik, selanjutnya ada contoh kasus perjanjian. Kasus gugatan dari PT Pulau Seribu Paradise terhadap PT Patriarsa dan PT Pertamina atas tindakan manifestasi perjanjian jual beli tanah
yang telah dituangkan dalam PPPD menjadi salah satu contoh kasusnya. Dimulai pada tanggal 18 Agustus 1950, di mana telah dibuat suatu PPJB yang berisi Sekretariat Desa akan menjual sebidang tanah dengan luas kira-kira 6 hektar di Jalan Daan Bogor antara Reng pada Denny Sumantau. Denny Sumantau pada saat ini telah membayar uang muka sebesar 5 juta kepada PT Patra Desa yang kemudian dibuatkan sebuah kwitansi dengan tanda tangan dari manajer divisi keuangan. PT Patra Desa selanjutnya, karena syarat untuk membuat AJB saat itu belum seluruhnya terpenuhi, maka dikeluarkan PPJB atas tanah tersebut. Namun pada saat diminta tindak lanjut untuk membuat AJB di hadapan PPAT, PT Patra Desa menghindar dengan alasan bahwa tanah yang akan dijual adalah milik PT Pertamina. Tanah yang akan dijual tersebut ternyata merupakan suatu penyertaan modal atau ingrain yang dilakukan PT Pertamina ke PT Patra Desa. Saat PPJB dapat ditindaklanjuti, ada suatu etikat buruk dari PT Pertamina yang menarik kembali ingrain berupa tanah dari PT Patra Desa sehingga tidak dapat dibuat AJB. Denny Sumantau sebagai pihak pembeli berusaha menarik kembali uang muka yang sudah dibayarkan kepada PT Patra Desa atas hal ini. Namun PT Patra Desa tidak mau mengembalikan. Denny Sumantau kemudian menyerahkan secara sesi tagihan sejumlah 5 juta yang berupa uang muka tanah kepada PT Pulau Seribu Paradise. Kemudian PT Pulau Paradise mengajukan keberatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat terhadap PT Patra Desa dan PT Pertamina karena telah bersama-sama melakukan suatu langkah eksploitasi. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Raka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Yuk, makasih semuanya. Ini Mas, gimana? yuk, Sondre. Sip. Thank you. We love you. Aduh, tenang. Thank you. Yuk, semangat UAS, Rek. Selamat